Salam damai saudara dan saudari yang seiman dalam Kristus. Bertemu kita kembali dalam audio renungan sentapan firman Tuhan. Hari ini 5 hari bulan April 2025. Injil yang akan kita renung bersama diambil dari Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem, beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulunya telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, kita telah mendengar, setelah mereka mendengarkan pengajaran Yesus dan menyaksikan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, orang Yahudi menjadi terbelah menjadi dua kelompok, yakni kelompok yang pertama yang percaya dan kelompok yang kedua yang tidak percaya. Mereka yang percaya untuk mengikuti Yesus, sedang kelompok yang tidak percaya berusaha untuk membunuh Yesus. Situasi sedemikian kemudian menimbulkan beberapa kompleks sebagaimana yang dikisahkan oleh bacaan hari ini. Kompleks seperti itu juga terjadi dalam hidup beriman kita saat ini. Ketika mengikuti Yesus, kita sering diperhadapkan dengan pilihan, semada untuk tetap mengikuti ataupun meninggalkan Yesus. Dalam keadaan seperti ini, kita dituntut untuk lebih memantangkan iman kita. Di satu sisi, kita perlu setia menjadi pengikutnya. Di sisi lain, kita harus menghindarkan diri dari kebencian terhadap mereka yang mengingkari dan meninggalkan Yesus. Saudara dan saudari terkasih, kesetiaan pada Yesus tidaklah mudah. Ada banyak tantangan dan cabaran yang harus dihadapi oleh kita yang percaya kepadanya. Misalnya dalam keadaan lingkungan kita, godaan duniawi, dan
penderitaan. Dalam setiap tantangan dan cabaran itu, kita dipanggil untuk tetap setia menjadi pengikutnya. Sama seperti Kristus tetap setia mewartakan kehendak Bapaknya. Perbedaan kondisi ekonomi dan sosial umat memang tidak dapat dihindari. Tidak sedikit jurang pemisah kadang terjadi di antara lingkungan. Paus Benediktus menggambarkan gereja sebagai sakramen kasih. Gereja adalah tanda dan sarana kasih Tuhan di dunia. Titik tolaknya adalah saling mengasihi apapun dan siapapun kita. Kasih yang benar tidak sekedar ucapan, tetapi diwujudkan dalam tindakan kasih kepada mereka yang membutuhkan. Nilai dituntut dalam masa prapaskah ini, tanpa memandang latar belakang atau status sosial dalam hal ini. Hukum harus melayani kasih, dan ketika hukum atau aturan gereja menghalangi seseorang dari kasih, hukum tersebut perlu dievaluasi kembali. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.